Untuk soal yang pertama, P9.1 yaitu sebuah perusahaan manufaktur bernama Remers Company memproduksi meja dengan model standar dan akan dijual berdasarkan harga katalog. Harga katalog 2022 berlaku sampai November 2022, sedangkan katalog 2023 berlaku sejak tanggal 1 Desember 2022. Dan juga beberapa informasi mengenai biaya FIFO dan juga estimasi biaya untuk menyelesaikan dan menjual yang tertera pada tabel. Kemudian diminta untuk mencari berapa nilai masing-masing dari keempat meja tersebut yang seharusnya muncul dalam catatan persediaan pada tanggal 31 Desember 2022. Karena laporan yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2022, maka harga yang dicantumkan adalah harga pada katalog tahun 2023. Dengan mencari rumus NRV, yaitu harga jual katalog tahun 2023 dikurangi dengan biaya penyelesaian dan penjualan. Pertama-tama kita harus mencari nilai NRV dari setiap tipe meja. Yang pertama, tipe meja A. Tipe meja A memiliki nilai biaya FIFO sebesar 470, kemudian biaya penyelesaian dan penjualan 50, dan dijual dengan harga 500. Untuk NRV-nya, didapatkan nilai 500 dikurangi dengan 50, sama dengan 450. Kemudian tipe meja B, biaya FIFO-nya 450, biaya penyelesaian dan penjualan 110, dan dijual dengan harga 540. Untuk NRV-nya, ketemu 540 dikurangi 110, yaitu 430. Lanjut ke tipe meja C, memiliki biaya FIFO 830, biaya penyelesaian dan penjualan 260, serta dijual dengan harga 900. Kemudian NRV-nya, yaitu 900 dikurangi dengan 260, sama dengan 640. Yang terakhir, tipe meja D, memiliki nilai biaya FIFO 960, biaya penyelesaian dan penjualan 200, dan dijual dengan harga 1.200. NRV-nya 1.200 dikurangi dengan 200 sama dengan 1.000. Setelah dicari nilai NRV dari setiap tipe meja, kemudian akan dibandingkan antara biaya FIFO dengan NRV dengan tujuan untuk mencari nilai yang paling rendah untuk dicantumkan pada nilai inventory pada akhir tahun. Pada tipe A, memiliki biaya FIFO 470 dan biaya NRV 450, jadi nilai yang dicatat pada persediaan adalah 450. Kemudian tipe B memiliki biaya FIFO 450 dan biaya NRV 430, maka nilai yang dicatat pada persediaan adalah 430. Lanjut ke tipe C, memiliki biaya FIFO 830 dengan NRV 640, maka nilai yang dicatat pada persediaan adalah 640. Dan yang terakhir tipe D, memiliki biaya FIFO 960 dan juga biaya NRV 1000. Jadi nilai yang dicatat pada persediaan adalah $960. Saya adalah Risalia dengan nomor NPM 3 digit terakhir 338. Pada kesempatan ini saya akan menjawab soal P9.2 bagian A. Soalnya adalah, tentukan saldo atau jumlah yang tepat untuk akun allowance to reuse inventory to NRV per tanggal 31 Mei 2022. Pertama, saya sudah memasukkan data yang tersedia, yaitu data cost, sales price, dan net receivable value untuk masing-masing barang. Selanjutnya, langkah yang saya lakukan adalah membandingkan nilai cost dengan nilai NRV. Jika NRV lebih rendah dari cost, berarti perlu dibuat allowance sebesar selisih antar keduanya. Jika RRV lebih tinggi dari cost, maka tidak perlu membuat allowance. Nah, dari hasil perbandingan, saya menemukan bahwa untuk aluminium siding terdapat selisih sebesar 14.000, dan untuk cedar sheet siding terdapat selisih sebesar 1.200. Kemudian saya jumlahkan seluruh selisih tersebut sehingga total allowance yang dibutuhkan adalah sebesar 15.200. Dengan demikian, saldo yang tepat untuk allowance to reuse inventory to NRV per 31 Mei 2022 adalah sebesar 15.200. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Khairul Menggal dengan NPM 2401401010197. Di sini saya akan menjawab soal P9.2 yang A bagian 2. Jadi langsung aja kita bahas. Jadi pada soal tersebut dikatakan bahwa
Untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Mei 2022, tentukan jumlah keuntungan atau gain atau kerugian atau loss yang harus dicatat menggunakan metode loss method akibat perubahan dalam akun allowance to reduce inventory to net realizable value. Jadi, hal yang pertama kita lakukan adalah kita bandingkan cost dan NRV per barang. Nah, NRV itu adalah artinya berapa uang yang bisa kita dapat saat menjual barang. Jadi setelah dipotong biaya tambahan seperti ongkos jual atau perbaikan dan segala macam. Nah, kalau misalnya NRV-nya lebih kecil dari cost, berarti ada kerugian sebesar selisihnya. Sehingga kita selisihkan per barangnya, sehingga menghasilkan yang mengalami kerugian adalah dua barang, yaitu aluminium siding dan cedar shake siding. Yang dimana aluminium itu mengalami kerugian 14.000 dan cedar sebanyak 1.200. Sehingga total kerugian untuk dua barang itu adalah 14.000 tambah 1.200, yaitu 15.200. Nah, selanjutnya kita buat allowance baru berdasarkan LCNRV. Jadi LCNRV itu adalah cara mencatat persediaan di laporan keuangan dengan cara kita pilih harga yang lebih rendah antara harga beli barang atau nilai NRV-nya. Nah, kalau mau mengikuti aturan ini, kita butuh allowance sebesar 15.200 di laporan keuangan. Tujuannya supaya nilai persediaan di neraca tidak terlalu tinggi dan sudah sesuai harga pasar. Nah, LCNRV atau Lower Cost or Net Realizable Value ini mengharuskan kita melaporkan persediaan dengan nilai yang lebih rendah antara biaya atau nilai realisasinya. Nah, karena sebagian barang mengalami penurunan nilai, sehingga kita harus membentuk allowance untuk mencadangkan kerugian sebesar total selisihnya, yaitu 15.200. Sehingga selanjutnya kita bandingkan allowance lama dan allowance baru, yang dimana allowance yang sudah ada atau yang lama itu sudah tertulis di soal, yaitu sebesar 27.500, dan allowance yang seharusnya atau yang baru itu 15.200 yang baru saja kita cari tadi. Sehingga selisihnya adalah 27.500 kita kurangi 15.200, maka hasilnya 12.300. Yang artinya kita akan mengakui keuntungan sebesar 12.300. Sehingga Gracia Home Improvement akan mencatat gain atau keuntungan sebesar 12.300 untuk tahun yang berakhir 31 Mei 2022 menggunakan metode loss method. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samdafa Uktiriska Rahmadityan dengan NPM akhir 117. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya pada poin 49.2 nomor 2. Pertanyaannya adalah alasan penggunaan metode LCNRV pada pencatatan inventaris atau persediaan. Nah, sebelumnya LCNRV sendiri adalah metode perhitungan dalam akuntansi persediaan yang mana dia ini mengharuskan suatu organisasi atau perusahaan untuk melaporkan persediaannya pada nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Nah, atau NRV. Nah, NRV sendiri ini adalah estimasi dari harga jual yang dikurangi dengan biaya-biaya seperti biaya penyelesaian atau biaya penjualan. Jadi, jika nilai NRV-nya lebih rendah dari biaya jual atau cost-nya, maka selisihnya harus diakui sebagai kerugian penurunan nilai persediaan yang mana akan dicatat sebagai cadangan penurunan nilai persediaan atau allowance. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aset yang dimiliki oleh perusahaan tidak dinilai lebih tinggi dari jumlah yang bisa direalisasikan dari penjualan. Nah, contoh singkatnya ini seperti ini. Sebuah perusahaan memiliki persediaan mesin cuci dengan merek Samsung. Nah, mesin cuci ini pasti akan masuk gudang terlebih dahulu, tidak langsung habis. Nah, mesin cuci yang sudah lama masuk gudang, otomatis semakin lama disimpannya akan
membuat mesin cuci ini usang. Nah, efeknya adalah harga jual dari mesin cuci ini akan menurun. Nah, apalagi alat-alat elektronik sejenis mesin cuci pasti cepat mengalami inovasi atau hadir dengan teknologi yang lebih modern lagi. Nah, otomatis faktor-faktor tersebut membuat mesin cuci yang sudah lama disimpan di gudang ini tadi akan mengalami penurunan nilai jualnya. Nah, supaya perusahaan ini tidak mencatat persediaannya lebih tinggi dari nilai yang bisa mereka jual, diperlukan perhitungan dengan metode LCNRV ini. Jadi supaya harga pada nilai persediaannya ini wajar atau realistis dengan harga yang bisa mereka realisasikan untuk mereka jual, harga jual terbarunya tadi. Jadi intinya adalah kalau suatu barang yang dijual sekarang harganya turun dari harga yang semula dan tidak bisa dijual dengan harga semula, otomatis perusahaan harus mengurangi nilai persediaannya supaya sesuai dengan harga jual yang realistis atau harga jual yang wajar, harga jual yang bisa mereka terapkan untuk barang tersebut. Oke, itu tadi penjelasan mengenai alasan penggunaan metode LCNRV pada sistem inventaris. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Raffi dengan PM 2101301041. Di sini saya akan memberikan contoh soal untuk materi ini. Di dalam PPT terdapat soal PT Abdi Jaya memiliki 4 jenis persediaan akhir per 31 Desember 2023, yaitu ada produk A, B, C, dan D yang memiliki kuantitas 120, 60, 96, 80 secara urutan. Biaya per unit 1.500, 3.000, 1.800, estimasi harga jual 2.000, 3.500, 2.200, dan 1.500. Kemudian untuk estimasi biaya penyelesaian dan penjualan 1.000, 4.000, 800, dan 500. Pertanyaan untuk soal ini yaitu yang pertama, A. Hitunglah nilai persediaan untuk masing-masing produk berdasarkan prinsip lower of cost or net realizable value atau disingkat NCNRV. B. Tentukan total penurunan nilai persediaan. Kemudian C. Buatlah jurnal penyusuan atas penurunan nilai persediaan tersebut. Baik, untuk jawaban yang A ini yang diminta hitung nilai persediaan. Pada produk A, kuantitas 120, biaya per unit 1.500, estimasi harga jual, estimasi biaya penyelesaian dan penjualan, maka ditentukan energi per unit yaitu 1.000, 2.000 dikurangi 1.000 yaitu 1.000. Kemudian totalnya 120.000, maka ditentukan LCNRV per unit yaitu 1.000 dikali 120, maka nilai persediaan 120.000. Kemudian pada produk B, kuantitas 60, biaya per unit 3.000, estimasi harga jual 3.500, estimasi biaya penyelesaian dan penjualan 4.000, energi per unit negatif 500, yaitu dengan cara 3.500 dikurangi 4.000, maka energi total itu 0 dikarenakan minim nilai energi per unit yaitu 0, tidak boleh negatif. Kemudian maka ditentukan NCNRV nya per unit yaitu 0, maka nilai persediaannya kuantitas 60 dikali 0, maka nilai persediaannya 0. Kemudian pada nilai persediaan C ditemukan RNV per unit yaitu 1.400 dari 2.200 dikurangi 800, maka 1.500 dikali 96 ditentukan totalnya 134.400. Kemudian LCNRV per unit yaitu 1000 kali 96. Kenapa 1000? Karena 1004 karena nilai NRV lebih besar
daripada nilai biaya per unitnya, maka digunakan LCNRV-nya biaya 100.000 per unit, maka nilai persediaannya 96.000. Kemudian pada produk B ditemukan NRV sebesar 1.000 dari 1.500 dikurangi 500, maka NRV total yaitu 80.000. Ditemukan LCNRV per unitnya 800. Digunakan biaya per unit karena biaya nilai NRV per unit lebih besar daripada biaya per unit, yaitu 800 dikali 80 sebesar 64 triliunnya. Untuk soal yang B yaitu tentukan total penurunan nilai persediaan. Untuk sebelum itu kita menentukan nilai persediaan menurut biaya, yaitu biaya atau cost. Pada produk A 120 dikali 100.500 sebesar 120.000. Produk B 60 kali 3.000 180.000. Produk C 96 dikali 1.000 96.000. Produk D 80 kali 800 64.000, maka total cost 460.000. Kemudian menentukan nilai persediaan menurut LCNRV, yaitu produk A sebesar 120, produk B 0 dikarenakan nilai NRV negatif 500, maka LCNRV-nya 0. Kemudian produk C 96.000, kemudian produk D 64.000, maka total lower of cost net realizable value-nya 280.000. Total penurunan nilai persediaan yaitu 480.000 dikurangi 280.000, maka ditemukan 180.000. Kemudian untuk skenario penyesuaiannya ini pada soal C, beban penurunan nilai persediaan di debit 180.000, kemudian cadangan penurunan nilai persediaan 180.000 di kredit. Sekian dari saya, terima kasih.